Arsenal memulai dengan menurut gue juga nggak bagus dari awal, bahkan dari babak kedua Arsenal yang biasanya agresif, bisa pressing dengan nyaman, kemudian bisa menguasain bola dan juga mengalihkan bola dengan flow-nya kemarin. Apakah kehilangan satu sayap di sayap kiri itu kehilangan banget mas? Karena kelihatan kemarin dengan Nketiah dan Gapsus menurut gue tuh nggak jalan, mereka berat sebelah, hanya di kanan doang. Ketika di kiri tuh kayak nggak jalan dari serangan-serangannya. Ketika kita bilang Martinelli itu ngapain sih doyannya lari doang, tapi itu dibutuhin sama Arsenal. Itu yang gue Maksudnya bilang, orang tuh meremehkan Martinelli. tekanan Coach Justin sih, di sisi kiri, gua rasa Pedro Porro nggak akan bisa sesantai itu kalau ada Martinelli. Padahal Ada dia tekanan di kecepatan. sisi kiri itu yang membuat Arsenal bisa nusuk terus gitu kan, di mana mereka terus bisa memberikan tekanan. Sementara Trossard kan nggak selalu memberikan itu. Nketiah dan juga Gapsus Trossard nggak ada lagi. nggak bisa memberikan itu. Dalam beberapa moments of the game mungkin Trossard lebih bagus daripada Martinelli. Cuman kalau kita tarik yang lebih panjang, kita bicara 60 menit, apalagi khususnya di 40 menit pertama, itu sosok Martinelli itu jelas dibutuhkan. Kecepatannya, ya dia juga sering ncetak gol juga, sering ngasih assist juga. Terlepas dari itu, tapi keterlibatan dia di setiap serangan Arsenal itu yang kemarin agak sedikit membuat si Spurs tuh bisa keluar dari tekanan. Mereka bisa dengan tenang loh keluar dari tekanan dengan begitu nyaman. Mereka oper-operan bola di belakang, balik ke kiper, kayak nggak ada tekanan gitu. Walaupun sekali sempat hampir hilang ya Maddison diserobot sama Gabriel Jesus, tapi nggak jadi gol. Itu aja sih menurut gue yang paling berbahaya serangan Arsenal ya mungkin cuman itu ya. Cuman kalau dalam 90 menit gue bilang sih Spurs betul-betul bisa dengan nyaman kok mengendalikan Arsenal. Tapi kalau gue melihat pilihan formasi Arsenal agak aneh menurut gue ya, walaupun memang karena mungkin keterbatasan yang nggak ada Martinelli, nggak ada Trossard, akhirnya membuat mereka maksain tuh dua striker yang nggak ada efektif ya. Kemudian di belakang itu ada si yang Coach Justin benci banget, Fabio Vieira, yang menurut gue ya itu dia menurut gue belum ada material menjadi pemain utama. Ya mungkin pilihannya juga antara Havertz, Jorginho atau dia gitu. Menurut lo kemarin dari formasinya Arteta sendiri gimana? Karena gue baca abis itu bener timelinenya penuh, udah ada Arteta yang goblok, Arteta overthinking, Arteta selalu rotasi nggak jelas kayak gitu. Lo gimana? Sebenarnya gue sepakat ya sama yang dikatakan sama fans soal Arteta ini, karena gue bingung apa sih mau dilakuin sama Arteta di pertandingan kemarin khususnya, karena ini menurut gue taktik yang nggak terlalu berjalan dengan lancar, walaupun niat mereka udah ada rencana gitu, mereka menjalani pertandingan ini dengan sebuah rencana overload, passing ke Saka, biarin Saka 1v1 lawan si Udogie atau lawan si siapa, dan beberapa kali mungkin berhasil, kayak proses gol pertama ketika Romero bunuh diri itu kan proses seperti itu gitu, dia ngoper ke Saka, biarin Saka. Hafalannya Arsenal banget emang Saka nih. Iya, dia menjadi pembeda gitu. Dia kualitas 1v1 Saka menurut gue winger terbaik untuk urusan 1v1 sekarang itu masih Saka untuk sekarang ya. Tapi menurut gue secara Salah overall lagi turun ya. Kalau 1v1-nya Hafalannya udah mulai hilang. passingnya doang yang ada sekarang. Dulu kan hafalannya gitu juga. Bener. Salah kan. Dan kalau lihat si Arsenal sekarang, menurut gue nggak fair kalau cuma dikatakan starting line up-nya. Gue rasa juga harus kita serang Arteta ini dari segi pemilihan pemain penggantinya. Itu dari menurut musim gue dari musim lalu sebenarnya udah ada habit seperti ini. Jorginho ngapain Itu gantiin Declan Rice? nggak ada urgensinya, dan juga kalau gue lihat si pergantian pemainnya ini dengan masuknya pemain-pemain baru ini bukannya menambah ritme serangannya jadi lebih keluar lagi, lebih bagus lagi, justru malah makin melambatkan atau justru makin menurunkan intensitas serangan dari Arsenal, dan itu terbukti ini harganya mahal banget loh, seri di kandang lawan Spurs ini, pertandingan yang seharusnya bisa mereka menangin, apalagi pesaing yang musim lalu itu City, ya gue rasa mereka bingung lah, lo mikirin City bakal dropping points-nya tuh di mana sih, itu kan pasti kepikiran. Dan kita ngeliat Arsenal di musim ini 2 kali dropping points, dua-duanya di kandang, dari situasi unggul dua-duanya, menurut gue ini ada alarm besar ini untuk skuad Arsenal. Apabila target mereka untuk juara lagi, menurut gue nggak akan bisa juara dengan cara seperti ini. Walaupun walaupun sejelek-jeleknya taktik kemarin, gue rasa masih ada silver liningnya lah, masih ada hal bagusnya gitu. Menurut gue di lini belakang si David Raya menurut gue masih dapat kesempatan layak untuk jadi kiper nomor 1 seterusnya. Itu udah pembuktian jadi lah. pembuktian dia kemarin. Dia lebih gede dari Ramsdale sih kemarin. Jadi pembuktiannya kemarin, dan juga kalau dari backline-nya juga menurut gua pas juga, tapi kan gol-golnya si Spurs juga datang dari error-errornya pemain Arsenal itu sendiri. Harus kita fair juga, gol pertama itu menurut gua lazy defending dari seorang Saka, dan juga Rice dan si White itu lambat dalam merespon juga. Iya, Jadi ball watching, mereka lihatnya bola kan tapi nggak ngeliat pergerakan Sonnya. Ya, itu jadi menurut gue dihukum mahal, dan menurut gue mengharapkan perubahan secara cepat lah dari skuadnya Arteta ini apabila mereka serius untuk jadi contender lagi untuk jadi juara nyaingin City. Ini lama-lama Chelsea Martin ke Arsenal kok goblok semua ya. Dari siapa sebelum David Luiz pernah. David Luiz, Willian. Terus sekarang eranya Havertz sama Jorginho. Havertz tuh akhirnya kan sekarang menjadi cadangan nih Mas. Menurut lo
apa yang bisa dilakukan sama Arteta untuk membuat dia, karena coba di posisi nomor 8 atau di gelandang tengah kiri nggak worse, jadi false nine nggak worse, sebenarnya posisi apa yang paling cocok buat dia menurut lo? Karena menurut gua gaya mainnya emang nggak cocok sama pace Arsenal yang cepet ya, dia kan agak sedikit lambat, mungkin buat second line buat ngegolin iya, tapi itu pun juga dia butuh 5 peluang mungkin untuk bisa masuk di babak kedua Nah, oke. iya, tapi untuk Tapi 70 babak juta, kedua gantiin siapa? Itu kan yang sering Bingung miss juga, daripada dari si Arteta. Kemarin gua rasa untuk gantiin Vieira nggak pas. Kemarin Vieira jauh lebih bagus permainannya dibandingkan Havertz menurut gua ya. Dari sisi permainan. Itu dua-duanya sama-sama yang gelandang 2 diganti sama-sama lebih bagus yang main sebelumnya, ada Carlos juga kan. Kalau Rice kan emang cedera, mau nggak mau memang harus diganti Jorginho. Ya Jorginho memang pilihan nggak ada lagi, lu mau gantiin siapa? Terasa banget nggak ada partai ya di situ. Iya, dan Jorginho untuk kesalahan dia antara sebetulnya kan dia tuh mau ngoper tapi pemain-pemainnya tuh kejauhan. Ketika dia tengok kiri, tengok kanan nggak ada, makanya dia mau balikin dulu ke belakang. Begitu balik ke belakang keburu kerebut sama Madison. Enggak, dia mau gocek itu, Mas. Iya, dia mau gocek yang tak-tak yang enggak, lu pas lihat dia screening, dia ngelihat kiri kanan iya, itu kejauhan, betul. Tapi dia akhirnya kayak pengen ngelewatin di tengah-tengah. Dia pengen balik badan, pengen gocek lah ya. Iya, begitu gocek itu. dia kehilangan. Nah, mungkin kalau lebih dekat dia akan mendapatkan opsi operan yang lebih. Jadi di beberapa sisi ya mungkin kesalahan kolektif dari nggak ada pemain yang ngedekat ketika dia mau di-press sama Madison. Ya cuman kalau Havertz yang lebih paling bagus posisinya menurut gue ya mungkin di posisi false nine. Untuk sekarang ya, tadi gue pikir dia di posisi nomor 8 bisa melakukan itu, tapi ternyata banyak kehilangan posisi. Kalau ada Partey sama Rice mungkin ceritanya beda. Orang ketiganya Havertz mungkin beda, dia ada di posisi 8 masih bisa. Kalau ada Elneny gue prefer Elneny deh. Asli, Elneny tuh tahun lalu ketika lagi masih, kan sekarang cedera kan. Ketika ada Elneny tuh menurut gue lebih muscle-nya lebih ada dibandingin Havertz, Jorginho gitu. Karena dia udah punya Odegaard untuk yang main lane J kayak gitu, udah cukup, tinggal muscle-nya. Dan kemarin kan ketahuan ngadepin Sar sama Bissouma nggak ada muscle-nya yang bisa ngandingin di lini tengah Arsenal kan, Mas? Berarti? Iya, begitu ya akhirnya Bissouma Masar betul-betul menguasai lini tengah. Di beberapa pertandingan kita lihat Spurs, ya emang motornya di dua pemain ini. Itu mau diapain juga tetap aja mereka bisa solid, bisa ngendalin lini tengah. Jadi memang ya dia udah punya tandem atau pasangan yang betul-betul pas gitu. Sementara kan Arteta susah untuk melihat itu. Awalnya Partey ternyata bermasalah, akhirnya ganti lagi siapa yang paling cocok. Di beberapa pertandingan Vieira nunjukin dia ternyata bisa di posisi itu, cuman kemarin ya mungkin dia butuh tambahan gol sehingga dia masukin Havertz, tapi ternyata di lini tengahnya jadi lebih berantakan ketika lo masukin Havertz. Dan berbicara soal posisi terbaik Havertz, menurut gue ya kalau dia ngelihat sejauh ini karir dia lah, overall karir dia ya emang bener posisi terbaik dia khususnya di Premier League itu sebagai false nine ketika dia bawa asuhan Tuchel gitu. Tapi menurut gua bukan false nine sih, lebih ke 10 nomor 10 di belakang striker menurut gua, karena di Leverkusen kan terbaiknya di depan dia ada Kevin Volland kan sebenarnya kan. Ada ujung tombak ya, ada pendampingnya gitu. Tapi kalau di Chelsea-nya sempat dia dimainin posisi itu dan delivered ke trofi-trofi itu musim-musim itu kan terbaiknya. cuma di partai-partai penentu, dia kan nggak pernah reguler menjadi top scorer juga kan. Atau mungkin emang ini Liga Champions. atau emang ini habitnya dari seorang Havertz gitu. Kita bisa katakan ini mungkin katakan sebagai habit gitu. Kenapa dia nggak bisa mempertahankan level dia kayak gitu terus? Kenapa cuma berlangsung relatif singkat gitu penampilan dia yang bagus, dan dia cenderung dalam permainan itu gua nggak suka juga dia melambatkan ritme serangan, temponya diperlambat sama dia, opsi passingnya terlalu aman, dan padahal kita tahu persis dia punya kemampuan lebih dari itu loh. Dia di Leverkusen kan bisa menunjukkan salah satu breakthrough dia talent lah. Cukup skillful lah, cuman nge-speed, cuman nggak tahu kenapa sekarang jadi kayak ngedelay bolanya lama banget gitu. Jadi delay terus, dan ini menurut gua tantangan juga buat Arteta karena ini bisa jadi bumerang juga buat diri dia gitu, dan juga dari board Arsenal gitu. Kenapa lu bisa jor-joran ngejar seorang si Havertz ini untuk melaksanakan di tim Arsenal yang menurut gue musim lalu salah satu tim terbaik di Premier League dengan komposisi skuad yang ada, dan lu menambahkan seorang Havertz. Ini menurut gue apa tujuannya lu menambahkan Havertz di skuad ini? Karena dia nggak nawarin apa-apa, dia nggak tahu sendiri posisi terbaik dia apa. Ya itu menurut gue ini sebuah misi bunuh diri bagi skuad Arsenal, dan ini harus jadi tantangan. Posisi terbaik dia menjadi pertanyaan juga, posisi terbaik Havertz itu sebenarnya apa dan kapan dia harus dicoba di posisi-posisi yang menurut bagus itu. Oke, tapi kalau ngeliat dari pertandingan semalam ini artinya Spurs udah mulai naik kelas dong dengan penampilan. Iya, jelas. Dengan pelatih barunya. Siapa namanya Mas? Postecoglou. Angelo Postecoglou. Angel. Oke. Nah, itu gimana Mas Aryo? Oke. Aku nanya loh Mas. Kamu tadi nggak jawab. Kan bilang tadi siapa? Postecoglou. Kira lagi main trivia, nama pelatihnya siapa gitu. Mengarah ke arah yang benar.
Maksudnya selama ini pilihan-pilihan dari Levy adalah pelatih yang bisa menggaransi trofi. Jose Mourinho masuk, Conte masuk. Tapi ternyata Spurs nggak oke juga. Maksudnya lebih banyak gaya pragmatismenya dibanding enggaknya. Itu jauh berbeda dibanding ketika mereka dipegang sama Pochettino. Postecoglou memberikan hal yang berbeda dalam artian mereka jauh lebih agresif, mereka jauh lebih ofensif dan mereka punya kemampuan untuk itu karena lini belakangnya ternyata oke juga. Romero sama Van de Ven sama Udogie sama Pedro Porro. Iya, Maksudnya Porro bagus sih. komposisi yang tadinya kita nggak yakin tim ini bakal bagus, ternyata lini belakang mereka bagus. Ditambah lagi depannya Sarama Bissouma itu gua rasa tandem yang terbaik di Premier League sekarang itu deh dalam sisi kesolidan ya. Kita bicara Tonali sama Bruno Guimaraes ya mungkin masih kalah. Kita bicara di Liverpool ya Ada. McAllister sama Szoboszlai gitu. Cuman kalau dari sisi kengototan, dari sisi etos, Bissouma Masar itu luar biasa. Ditambah lagi kita ngeliat peran Son yang baru nih, pemain yang tadinya supplier bagi Kane, tapi sekarang dia menjadi top scorer, bisa menjadi ujung tombak, bisa menjadi nomor 9, dapat supply dari Son di masa sebelumnya, dari Madison, pemain yang bisa kontribut ke dia dalam asis-asis. Jadi gua rasa ini tim yang cukup komplit, tim yang cukup solid, tim yang tahu apa yang dimauin oleh Postecoglou. Walaupun kita mungkin sempat melihat nih kalau dihadapin sama tim seperti Arsenal jadi kayak apa nih ketika menang lawan United kan ya kita harus lihat United kalah sama banyak tim gitu. Tapi ketika di Arsenal dia bisa nahan imbang dengan strategi yang menurut gua Arsenal nggak bisa berkembang, Arsenal nggak bisa mendapat peluang yang chances yang betul-betul bagus gitu. Satu golnya bunuh diri, satu golnya penalti. Jadi gua rasa ini betul-betul strategi yang dimenangin oleh Spurs. Bentar.